Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah rahmat dan ridhonya pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama di dalam tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menyaksikan bersama-sama rekan kita calon guru penggerak yang akan menyampaikan materi mengenai berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu umatnya kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Langkahkancar, yang saya hormati seluruh wakasek beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, meluangkan waktunya, dan mohon maaf telah mengganggu waktu pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mendengarkan pemaparan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Langkahkancar, yaitu yang kami hormati Bapak Asep Rahmat Abdullah SPDD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA. Yang insya luar biasa kali ini akan memaparkan satu materi yang luar biasa, ini bagus sekali, pengalaman penerapan budaya yang positif. Jadi yang akan diterapkannya hanya yang positifnya saja, itu yang Pak ya. Ya. Hadirin yang kami hormati, untuk yang selanjutnya sebelum kita mendengarkan bersama-sama pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Asep, mari kita buka workshop kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kepada yang kami hormati calon guru penggerak angkatan ke-6 Bapak Asep Rahmat Abdullah SPDD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bukan memaparkan materi saja, berbagi pemahaman dan pengalaman. Justru pengalaman yang lebih dikuatkan ternyata sebenarnya guru-guru di sini juga banyak yang telah menerangkan, cuma diaminkan oleh kurikulum yang terbaru, khususnya yang sedang digembar-gemborkan oleh Kementerian Kemendikbudristek seperti itu. Jadi sekali lagi pada guru-guru semua, rekan-rekan semua seluruh perjuangan, terima kasih telah hadir dalam kegiatan berbagi. Bukannya saya sebagai center gitu, jadi kita sharing, meskipun ilmu ini secara dari program guru-guru yang pertama kali, sebenarnya ada yang tidak bisa digantikan, yaitu pengalaman dari rekan-rekan guru semuanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan sedikit tentang berbagi pemahaman dan pengalaman pada budaya positif. Tapi sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, yang di samping sebelah kanan itu Ibu Moderator saya, Ibu Sri SPD MPD, beliau orang Jawa Timur. Kemudian pengajar pelatih Pak Yosef Rijal dari SMP Cijulang yang sekarang menjabat sebagai wakasek kesiswaan telah belasan tahun seperti itu. Kemudian untuk saya sendiri untuk calon penggerak angkatan 6. Saya berdiri di sini bukan mengatakan yang terbaik, sebenarnya yang lebih baik dari saya, apalagi dalam tataran pengalamannya dan praktis di lapangannya. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Langkahkancar. Titik tekannya itu disiplin positif. Disiplin positif yang ada di SMA Negeri 1 Langkahkancar. Alhamdulillah diperhatikan dari tahun ke tahun
mulai kami ditugaskan tahun 2012 sampai dengan sekarang melanjutkan estafet dalam meningkatkan kualitas pendidikan dari rekan-rekan guru senior di sini. Alhamdulillah semakin ke sini semakin menunjukkan peningkatan dalam khususnya dalam mewujudkan disiplin di SMA Negeri 1 Langkat. Tidak banyak Pak, yang pertama langsung saja yang sedikit akan dibahas adalah perubahan tentang paradigma belajar. Kemudian terkait disiplin positif. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu hal berarti ada dorongan. Kenapa kita atau murid kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Oh, terima kasih. Kemudian keyakinan kelas. Yang selanjutnya untuk segitiga restitusi. Nah, mungkin ini pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kurang lebihnya sebenarnya ini mengaminkan bagaimana Menteri Pendidikan pertama kita Ki Hajar Dewantara kembali dikuatkan gagasan beliau bahwa sebenarnya setiap murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing, sehingga pembelajaran juga harus berusaha untuk diferensiasi supaya pembelajaran tersebut lebih bermakna dengan kebutuhan yang berdasarkan dengan tahap perkembangannya. Karena untuk tahap perkembangan jenjang SMA ini akan berbeda dengan jenjang sebelumnya untuk SMP dan sekolah dasar. Yang jelas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini nilai dibagikan universal yang dipergunakan dalam pendidikan kita khususnya yang diberikan oleh Kemdikbud. Yang pertama yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kebeningan global, gotong royong, kreatif, strategis dan mandiri. Jadi mungkin itu jadi tekannya adanya sebuah diferensiasi. Kemudian yang selanjutnya disiplin positif. Maka kita dalam kuliah kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, disiplin ini diartikan juga taat pada aturan atau tata tertib. Tapi pada tataran praktis, bagaimana seorang yang lebih dewasa kita kepada murid kita biasanya berusaha dimaknai untuk seseorang dan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang lainnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang mungkin sedang kita coba salah satu alternatif. Bagus motivasi intrinsik apakah ekstrinsik? Tapi jelas untuk penerapan itu melihat kepada situasi dan kondisi. Mungkin nanti akan bisa lebih dipaparkan ketika sesi tanya jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, ketika seseorang melakukan sesuatu, pasti kita juga harus melihat kepada kebutuhan dasarnya. Maka kebutuhan dasar manusia itu pertama kita harus melihat yang berhubungan dengan bertahan hidup atau yang terkait dengan fisiologis seperti sandang dan papan. Apakah murid tersebut tercukupi untuk kebutuhan makannya, tercukupi untuk kebutuhan pakaian dan sebagainya. Kalau itu ada yang terkendala, pasti ada permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap murid itu pasti memiliki kecenderungan untuk ingin disayang, baik di kalangan keluarga, di kelas, dan ingin merasa diterima. Adapun tingkat untuk setiap murid
tingkatkan menonjolnya di antara kelima ini, biasanya itu tiap murid itu berbeda-beda kecenderungan mana yang ingin lebih menonjol. Kemudian yang selanjutnya penguasaan atau bisa disebut juga sebagai diterima. Jadi kemampuan dia diakui. Nah, eksistensi kalau kata bagus. Jadi memang ada kebutuhan dasar ketika seorang memiliki suatu potensi, sesuatu hal yang positif, maka punya kecenderungan untuk diapresiasi. Nah, maka tiap manusia juga jelas ada kebutuhan dasar untuk bisa diakui kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan. Nah, tiap manusia biasanya menginginkan kebebasan yang luas, sehingga dalam pembelajaran diferensiasi ke depannya, mohon maaf, maka pembelajaran itu disetting sesuai dengan bakat minatnya. Jadi kalau dengan metode sama, itu juga harus ditunjang dengan yang lainnya, karena kan ada tipe kinestetik, auditory, visual, gitu. Dan saya juga baru menyadari, gitu ya, ternyata ketika mempergunakan info seperti ini juga, ini tidak mengcover untuk orang-orang atau murid yang memang ada kecenderungan dalam kinestetik seperti itu. Sehingga kedepannya pendidikan terdifferensiasi itu juga harus melihat berbeda dalam masalah konten, masalah proses, produk juga. Sehingga kalau dalam kurikulum merdeka, kalau kedepannya diterapkan ketika memberikan suatu produk juga disesuaikan dengan bakat dan minatnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Nah, setiap manusia, setiap murid khususnya pasti ada naluri untuk ingin senang. Jadi ketika dalam suatu proses pembelajaran anak misalkan kurang aktif dan sebagainya, kita bisa menyelidiki di antara kelima hal ini. Ataupun ketika muncul perilaku yang bermasalah menurut pandangan kita terkait penerapan disiplin positif, kita juga harus mengetahui mana sih yang merupakan penyebabnya. Kalau ini merujuk kepada teori kontrol, ya. Untuk selanjutnya, nah ini sebelumnya. Tolong dari rekan-rekan semuanya ikuti instruksi dari saya ya. Ya. Berpasangan. Berpasangan itu berpasangan. Ya, berpasangan. 4, 5. Kamu sama bapak aja. Ya, cara berpasangan. Oh ya, Pak Bagus dengan saya. Ya, tidak spesial. Ya, karena ini berbagi bukan materi, itu sharing sebenarnya ya. Beda dengan soal tuh tangan. Ya, silakan kepada mereka. Tapi di mana? Balik. Kenapa ini malah? Oke Pak, berpasangan terus. Ya, silakan sambil menunggu rekan yang ini sedang menerangkan ini untuk saudara kita juga yang sedang ditimpa musibah. Silakan untuk rekan-rekan berpasangan. Yang satu tugasnya itu mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Mengamalkan tangan sekuat-kuatnya. Misalkan satu saja kepalkan tangan dan rekan yang lain jangan ikut mengamalkan tangan. Ya, siapa yang akan mengamalkan tangan? Kemudian yang selanjutnya untuk yang mengamalkan tangan, bayangkan dengan sepenuh hati ke dalam pikiran bahwa sedang mengepalkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Menggenggamnya berharga. Pokoknya yang paling berharga menurut ibu atau menurut bapak, misalkan cincin pernikahan, seandainya itu mau dirampas oleh penjahat.
Nah, kebakar layaknya sesuatu yang paling berat. Dan tugas dari rekannya yang satu lagi berusaha semaksimal mungkin. Dan rekan yang sedang melemah, coba ini sesuatu yang sangat berat. Apa? Satu saja. Ya, jadi berusaha untuk tapi di sisi lain yang sedang melemah berusaha supaya tidak melakukan sesuatu yang sangat berat. Kau ini siapa? Ya, kalau sekali. Ya, jadi pasti rekan-rekan guru semuanya kalau ini sesuatu yang berharga, apalagi misalkan cincin pernikahan, misalkan kan tiap orang berbeda-beda. Kemudian seandainya ini sampai hilang mau dirampas oleh orang yang jahat, kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin tidak menghilangkan bendanya. Apa hubungannya dengan motivasi perilaku manusia? Ternyata dalam teori kontrol yang paling berpengaruh terhadap merubah motivasi seseorang melakukan tindakan itu adalah dari intrinsik, dari dalamnya sendiri. Jadi ketika mau dihukum bagaimanapun bisa menjadi sesuatu yang tidak efektif kalau memang tidak muncul dari dalam intrinsik, bisa tidak efektif. Dan yang digambarkan di depan juga bukan mengatakan apa yang nanti dijelaskan itu memang harus seperti ini, tapi ini hanya salah satu alternatif. Karena ini kan sifatnya seri. Ibu. Nah, maka motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Berarti kan dari tertentu pengen memanfaatkan pokoknya jangan sampai hilang barang yang sama. Kemudian yang selanjutnya, nah ini contoh dari motivasi ekstrim menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kamu PD 200 kali karena kamu dapat apa saja. Itu kan contohnya motivasi ekstrim. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga motivasi ekstrim. Dan yang terakhir menghargai nilai kebajikan yang mungkin ini kalau diamalkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang saya geluti dan moderator geluti juga rekan saya khususnya guru bahasa Arab dan guru kimia dan semuanya. Kalau dalam literatur kami memang yang paling penting pertama kali itu bagaimana internalisasi memasukkan kepada murid itu, bagaimana menguatkan itu motivasi intrinsik sehingga dikenal belajar ada dulu sebelum belajar ilmu. Jadi kecontohan seseorang melakukan kebaikan, belajar itu bukan karena masalah, tapi karena dorongan dari dalam diri. Sehingga dalam kitab taklim juga yang pertama kali kita harus tanam ketika belajar itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut dihukum guru, bukan karena ingin ada ranking dan sebagainya di sana. Karena kita pasti itu mungkin selingan untuk yang selanjutnya. Nah mungkin ini jadi konsep di sini ada dua identitas kalau dalam pemahaman yang dipelajari dalam program guru penggerak ini. Ada dengan identitas tegas. Jadi yang pertama dengan menggunakan hukuman. Nah biasanya murid itu menyembunyikan kesalahan. Maka saya tidak setuju ketika ada pendapat seperti ini. Silakan mencoba asal jangan ketahuan. Itu kan sebenarnya merujuk kepada yang itu, merujuk kepada masalah hukuman. Karena kalau tidak ada tidak ada bukti, tidak perlu dihukum. Maka
murid cenderung menyembunyikan kesalahan. Dan biasanya hukuman itu menyakitkan kepada si muridnya itu. Karena kita tidak ada nanya dulu bukan kenapa penyebab melakukan kesalahan. Yang penting kamu seperti ini. Dan alhamdulillah kalau di sekolah kita yang saya perhatikan sedikit mempergunakan hukuman. Ketika seseorang murid melakukan suatu kesalahan sesuai dengan aturan, kita suka bertanya dulu kenapa melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri biasanya, ya. Apalagi kalau dihukumnya di depan rekan-rekannya, langsung dihukum tanpa kita menanyakan permasalahan, langsung dihukum saja. Biasanya langsung rendah diri, memaksa murid. Jadi mau tidak mau murid harus melakukan. Sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak melakukan. Jadi sistem hukuman ini ketika kamu tidak akan diberikan apa, bisa saja. Tetap saja kalau muridnya sudah tidak takut, tidak ada efek. Tapi dalam beberapa hal, kadang-kadang dalam beberapa hal masih bisa dipaksakan. Yang selanjutnya untuk penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata termasuk kepada identitas gagal. Kenapa? Karena penghargaan ini tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi ketika dengan merusak tidak efektif untuk jangka panjang, kemudian merusak hubungan, membuat iri. Karena biasanya orang-orang yang tidak memiliki ranking, dia akan iri kepada yang mendapatkan ranking. Dia dapat ranking saya mampu, saya tidak akan belajar. Karena tetap tidak akan mendapatkan ranking. Kemudian kenapa disebut tidak efektif untuk jangka panjangnya? Karena justru menjadi ketagihan. Jadi ketagihan si murid tersebut ingin bagus itu ketika ada penghargaan. Dan yang paling kurang baik itu mematikan kreativitas dan rasa menghargai diri. Jadi kalau sistem ranking itu bukan ranking di sekolah saja, sistem ranking penghargaan itu, maka dia berusaha untuk berkreasi itu sesuai dengan keinginan kriteria. Nah itu yang permasalahannya. Jadi dia tidak bisa mengkreativitaskan secara maksimal, mengekspor sesuai dengan minat bakatnya. Jadi terhalangi, kata ketentuannya harus seperti ini. Padahal dia bisa lebih maksimal gitu mengeksplor kemampuan diri. Itu mungkin keterukurannya, gitu ya. Jadi bisa berapa sastra menghargai. Nah kemudian yang selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi ini konsekuensi. Jadi ketika konsekuensi berbeda dengan hukuman itu biasanya kalau konsekuensi itu tertulis. Kalau misalkan rambutnya panjang dipotong misalkan, itu bukan suatu hukuman, tapi ada konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan tugas pada hari ini, kalau lebih dari seminggu jadi 2 kali lipat. Tapi itu ada tertulis terlebih dahulu, tidak langsung secara hukum. Tapi ini hanya penguatan jangka pendek. Kemudian memerlukan monitoring berkelanjutan. Maka biasanya kalau dalam istilah PAI itu ada murid hormat, ada murid taat. Nah kalau konsekuensi itu cenderung membuat murid taat. Jadi ketika tidak ada guru, kadang-kadang tidak mengerjakan. Tapi kalau ada guru mengerjakan. Beda dengan format. Karena kalau format motivasinya intrinsik, kalau konsekuensinya lebih cenderung kepada motivasi ekstrinsik. Karena kalau aturan seperti ini konsekuensinya apa? Kalau melanggar konsekuensinya apa? Itu kan lebih cenderung kepada motivasi ekstrinsik. Kemudian murid memang ada positifnya. Murid menghormati beraturan. Makanya tadi termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini cuma kehilangan waktu dalam memenuhi kesalahan. Karena sudah ada aturannya, melakukan seperti itu konsekuensinya apa? Nah, kemudian yang terakhir yang sedang sekarang digalakkan adalah restitusi. Jadi kalau restitusi itu fokus pada pemecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya,
teori kontrol yang jadi berusaha untuk motivasi intrinsik. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi maksudnya ketika ada suatu permasalahan tidak langsung kepada solusinya, tapi guru itu mengarahkan bagaimana si murid agar bertanggung jawab dengan solusi. Sebenarnya di sekolah itu diterapkan. Contohnya ketika salah satu murid kebutuhan dasar untuk survivabilitas atau bertahan hidupnya tidak bisa, sehingga kemudian besar tidak melanjutkan sekolahnya, itu kan permasalahan. Nah, maka kita mesti menstabilkan dulu identitasnya bahwa ketika masalah seperti ini ada bagaimana kita kita tanya bagaimana menurut pandangannya supaya untuk biaya pendidikan masih tercukupi. Kemudian kita juga mengadakan program membantu murid-murid kita untuk melakukan usaha. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada irisan yang sangat besar dengan cara restitusi. Beda dengan hukuman, kamu tidak masuk 1 minggu, kamu tidak masuk 2 minggu, kemungkinan besar sudah merah. Tanpa kita bertanya apa permasalahannya, bagaimana solusi yang dia tawarkan. Nah, coba kalau bedanya antara konsekuensi dan restitusi, pemecahan masalah itu contoh diberikan kepada murid dengan dituntut oleh kita. Karena untuk sistem kurikulum mereka itu murid sebagai among, bukan membenarkan yang salah, tapi menuntut, menebalkan garis-garis potensi kebaikan dari murid tersebut. Gitu ya. Kemudian, nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang harus dibawahi untuk konsekuensi dan restitusi sama ini untuk termasuknya identitas yang baik. Beda dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau peraturan itu sudah baik. Cuma beda-bedanya antara motivasinya intrinsik apakah ekstrinsik. Kemudian diartikan juga mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya. Nah, kemudian apa ciri-ciri restitusi? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bedanya dengan tadi konsekuensi kan sudah jelas. Ketika melakukan ini, apa konsekuensinya? Kalau restitusi mah anak ditanya bagaimana solusinya menurut pendapat murid. Kalau baik kita kuatkan, kalau kurang baik kita arahkan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Karena ini berasaskan kepada tadi yang teori kontrol. Setiap perilaku pasti ada tujuan dan perilaku bermasalah itu kebutuhan dasarnya ada yang terganggu dari diri tersebut. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan memuaskan. Dipersiapkan. Nah, ini contoh kasus murid tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Maka ketika hukuman, guru menghukum, silakan kamu berdiri di depan sambil mengangkat 1 kaki. Tidak bertanya dulu apa penyebabnya. Guru marah dan murid jelas menjadi takut sebagian besar. Kemudian kalau konsekuensi, karena telah ada perjanjian di awal peraturan, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan jumlah 2 kali lipat. Dan murid tersebut juga telah tahu kalau misalkan tidak mengerjakan pasti akan diberikan tugas 2 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati aturan. Dan yang terakhir kalau restitusi di antara tahapannya, guru menanyakan keyakinan diri, ya ada tidak yang salah dengan perbuatan kamu? Ditanya, menyakiti tidak terhadap keyakinan yang kamu yakini. Nah, ketika kamu memang mengakui ada yang salah, berarti bagaimana solusi? Maka di sisi terbuka. Oh Pak, saya akan bla 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 bla. Saya akan mengerjakan ini untuk pekerjaan rumah. Jadi alternatif penebusan itu diberikan dari murid. Nah,
Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol gambar. Nah, ada posisi kontrol punggung yang kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, manajer. Jadi kalau yang identitas gagal itu untuk pembuku dan membuat rasa bersalah. Untuk teman, pemantau, manajer itu masih untuk identitas yang berhasil. Cuma untuk motivasi saja, dan ada beberapa kekurangan untuk teman dan pemantau. Dipersilakan pun langsung ke contoh. Nah ini contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka kalau kamu buku, kamu tidak memakai atribut, silakan berdiri di depan teman-teman langsung diunjuk, tidak jelas aturan. Pokoknya si guru tersebut langsung berinisiatif gitu ya, memberikan hukuman yang tidak ada korelasi dengan kesalahan dari guru tersebut. Pembuat rasa bersalah. Nah ini mah bagaimana memojokkan perasaan murid dan membuat murid itu memang dia merasa bersalah. Yang memang saya juga menyadari banyak yang melakukan untuk membuat rasa bersalah. Apalagi murid-murid yang saya wali kasih biasanya pengalaman ke belakang. Jadi sudah berapa kali ibu bapak ingatkan, ya gitu ya. Bapak kecewa dengan kamu sudah kali-kali bapak ingatkan. Ternyata yang seperti itu. Kemudian teman, nah ini teman berusaha untuk tertib aturan lain waktu ya kamu lakukan demi bapak. Tolong besok mas jadi kudu hati demi bapak. Kan kamu jangan bapak tekan. Memang kadang-kadang ada beberapa guru yang bonding dengan murid itu ibarat teman. Ya ini juga termasuk sebuah disiplin ya identitas yang baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Nah pemantau sudah jelas. Ketika aturan seperti ini kamu sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Cuma kalau yang teman memang kekurangannya itu biasanya gitu ya. Hanya terkait dengan guru yang menjadi temannya. Kemudian yang terakhir restitusi. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kali ini? Ditanya dulu. Kan pasti dari 50 yang tidak memakai atribut itu penyebabnya berbeda-beda. Nah, maka ditanya ini bagaimana cara memperbaiki. Otomatis setiap murid itu ada yang memang karena abai terhadap aturan, ada yang hilang, misalkan ada yang sebagainya. Nah, maka penyikapannya itu berbeda. Itu kan terdiferensiasi. Berbeda dengan hukum pokoknya sama rata semuanya bisa. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kalau ketika nanti di penghujung materi ini ada segitiga restitusi, penerapan itu harus dihubungkan dengan keyakinan yang diyakini, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, perbedaan yang seperti ini. Kalau keyakinan yang diyakini, kalau peraturan dari luar tadi kan. Untuk keyakinan dari motivasi intrinsik, untuk peraturan lebih condong kepada motivasi ekstrinsik, dan pembuatan itu tidak dilibatkan biasanya kalau peraturan sama seperti ini. Nah, maka ketika ditanya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, pasti kalau orang yang paham ditilang apakah tidak pasti akan mempergunakan helm. Tujuan keselamatan itu kan nilai kebaikan. Jadi ada, alhamdulillah saya pernah beberapa kali kecelakaan. Kalau masuk alhamdulillah pakai helm, alhamdulillah pakai helm ketika kecelakaan. Kalau tidak pakai helm sudah tidak tahu bagaimana gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa penggunaan helm ini bukan karena takut ditilang, tapi untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Jadi ketika zaman COVID ataupun ketika dalam keadaan sakit, ketika masuk ke rumah sakit, otomatis kita setelah bersama dengan orang sakit biasanya kita mencuci tangan gitu ya. Ya, dan sebenarnya dalam
agama Islam juga ketika bermusyawarah sabada sholat berjamaah itu kalau menuju sakit mah tong gini ya anu gak ada penyakit menular seperti itu. Jadi bagaimana hubungan antara agama Islam dengan sains dan nolong. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Jelas karena jawabannya kesehatan. Ada tidak ada yang melarang kalau kita telah memahami tersebut ini untuk kesehatan diri sendiri. Nah, ini diterapkan kurang lebih 2 minggu kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya. Itu kegiatan membuat keyakinan. Yang pertama, kita bercurah pendapat tentang peraturan. Jadi seluruh murid untuk punya pendapat masing-masing. Apa sih peraturan yang harus ada di sebagai seorang murid? IPS 1 yang sudah diterapkan, IPS 3 yang motornya. Sebenarnya yang udah nempel jauh hari itu IPS 1 pernah mencoba yang memang ada nempel. Kemudian merumuskan setelah tiap murid memberikan masukan apa seharusnya sebagai seorang murid, maka dirumuskan peraturan menjadi keyakinan. Karena untuk keyakinan itu ada ciri-ciri khusus beda dengan peraturan. Maka yang selanjutnya menempelkan, ini baru menempelkan ya untuk kelas IPS 3, kalau untuk IPS 1 telah 3 minggu yang lalu ditempelkan. Nah, ya. Apa? Enggak, alhamdulillah. Jadi S1 yang menyesalkan yang mana? Nah, ini contoh untuk keyakinan kelas sebagai IPS 3. Jadi sebagai murid saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab, komitmen terhadap tugasnya, murid bekerja keras dalam belajar. Ini hasil dari masukan mereka, gitu. Dari hasil masukan mereka. Ya. Dan untuk keyakinan kelas ini sebenarnya ada beberapa kriteria, makanya tidak panjang-panjang. Lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Kita rubah menjaga kebersihan. Tentunya datang tepat waktu, memakai atribut sesuai tapi tidak mengejek kepada teman, menghormati guru, tidak bullying, karena saling menghormati. Berupa pernyataan yang universal, ini bisa dibagikan. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang selanjutnya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Nah, maka tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Dan biasanya setiap kelas itu akan berbeda-beda karena tergantung kepada masukan dari mereka. Sesuatu yang dapat diterapkan, jadi tidak mengawang-awang, makanya berasal dari mereka. Semua warga kelas berkontribusi. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali, karena kadang-kadang mereka lupa gitu. Ketika dulu merumuskan paham, saya pemahaman itu harusnya apa, tiba-tiba beberapa bulan kemudian lupa. Karena keyakinan kelas ini dipergunakan ketika menerapkan segitiga restitusi, khususnya untuk yang di wali kelas. Nah, adapun kalau yang bukan menjadi wali kelas bisa menggunakan poin-poin yang di sini, di nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan itu nilai kebajikan yang masuk pada profil pelajar Pancasila. Tapi kalau kita tanya setiap orang, setiap murid, nilai-nilai poin-poin tadi pasti mereka sepakat bahwa sebagai seorang murid harus komitmen, harus saling menghormati, dia pasti gitu. Nah, kemudian langsung saja untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi kalau dalam otak triun, ya untuk otak triun itu bahwa memang ada 3 bagian dari otak manusia. 2 bagian yang seperti mamalia dan reptil. Nah, kemudian bagian yang paling luar itu otak luhur. Nah, kalau misalkan bagian dalamnya tidak stabil, itu akan mempengaruhi kepada
kota luhurnya. Jadi kita tidak akan bisa mengajak murid curhat, berbicara kepada kita kalau dalam keadaan tertekan, kalau dalam keadaan marah. Mungkin banyak rekan-rekan yang lebih berpengalaman, praktisi di lapangannya ketika berbicara masalah saya harus banyak belajar dari rekan-rekan bagaimana seorang murid bisa sampai curhat permasalahan, kenapa dia belajarnya kurang, kenapa aktivitas di sekolahnya tidak seperti yang lain. Nah itu sebenarnya telah masuk kepada kestabilan identitas dan tidak mungkin murid ini bisa curhat kalau dia tidak tenang. Jadi kalau dalam segitiga restitusi ini kita harus buat dulu si murid itu tenang. Ya di antaranya bisa mempergunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ini tidak mengajarkan segitiga restitusi itu tidak mengajarkan mengaminkan ketika murid itu salah. Tidak ya, cuma hanya untuk menenangkan dulu supaya kita gali apa sih kebutuhan dasar dari murid tersebut ya bermasalah. Biasanya kalau muridnya yang berperkok menjadi korban dari perperkok tersebut kurang kasih sayang, itu kan dari kebutuhan dasar kasih sayang. Sehingga biasanya guru yang lebih memberikan perhatiannya pada murid tersebut, maka muridnya kadang-kadang berubah. Wah ada yang menyayangi saya, ada yang memberikan perhatian kepada saya. Ketika proses belajar mengajar, dia di kelasnya tidak kondusif. Oh, si gana jemput ketika dia ngobrol. Karena ini mah dan metode di misalkan. Berarti itu ada kesenangan yang kurang. Jadi kita ajak dulu, stabilkan dulu emosinya, kemudian validasi tindakannya salah. Nah, karena kita tanyakan supaya benar apa kamu tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Siapa? Saya berbuat salah. Biasanya langsung untuk stabil emosi semua lebih mudah dia bicara. Dan yang ketiga, setelah kita menanyakan tentang penyebab murid tersebut melakukan kesalahan, Pak, Punang, tadi misalnya kamu menonjol ke babaturan, Pak, ada di mana, Pak? Saya ketika mau main itu diatur-atur terus. Sementara kan saya lebih paham karena main poli bisa. Berarti ada kebutuhan dasar dia yang kurang terpenuhi itu dalam pengakuan kekuasaan, penguasaan. Tidak diakui kekuasaan, sehingga dia merasa risih kalau bagaimana. Maka itu kita validasi. Nah, tapi kan itu salah. Kita tidak akan benar ditonjok karena terlalu campur tangan. Tidak seperti itu juga. Nah, maka yang selanjutnya kita tanyakan keyakinannya. Kalau telah punya keyakinan keras, kita hukumkan. Ada tidak keyakinan yang kamu yakini bertolak-belakan dengan apa yang kamu lakukan? Nah, kalau misalkan belum ada keyakinan keras, bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan ini persa. Maksudnya apa? Supaya tidak terkesan kita paksa. Setelah dia mengakui ada keyakinan yang dia langgar tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, maka kita ajak, ya. Nah, maka kita ajak bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Nah, opsi-opsinya diberikan kepada murid dan kita bimbing, sehingga murid tidak merasa tertekan karena opsinya dari murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nah ini contoh penerapannya. Asik. Ah, coba bikin surat itu bagus. Di belakang.
Bisa kelihatan mantan banget ya. Sehingga mudah bertanya, dicari, warga dulu. Oh ya, ya, terima kasih ya. Itu hanya contoh sederhana karena untuk permasalahan sebenarnya banyak seperti yang kata dari yang tingkatannya berat sampai tinggi berat seperti ini. Cuman yang lebih ditekankan kan sih emang sedikit. Oh, 10 lagi. 10 lagi kan tadi maksimalnya 1 jam sesuai dengan janjinya. Kemudian yang ingin kita tekankan sebenarnya jangan sampai ketika penyikapan terhadap permasalahan murid itu langsung kita menjudge atau menghukumi. Sebenarnya di sekolah kita alhamdulillah secara garis besarnya untuk rekan-rekan semuanya, kita semua ketika melihat permasalahan di murid, kita melihat dulu kepada latar belakang dari murid tersebut. Cuma mungkin untuk segitiga restitusi itu baru 2 dari 3 bagian, karena biasanya untuk kita tidak menanyakan keyakinan, kemudian untuk solusi kita berikan. Nah, mungkin karena tiap anak itu memiliki bakat minat, memiliki nanti itu supaya ada efek positif jangka panjangnya, maka berusaha dia untuk mencari, diajarkan untuk bertanggung jawab dengan mencari solusinya sendiri. Karena untuk teori kontrol yang tadi untuk teori kontrol yang 5 tadi, maka untuk kelemahan untuk teman pemantau ini tidak kurang bermanfaat untuk jangka panjangnya. Berbeda dengan posisi manajer yang menggunakan segitiga restitusi, jadi mengajarkan murid untuk mengeluarkan bagaimana solusi dari sudut pandangnya. Ya, mungkin sebelum semoga kita berbagi ini membawa manfaat bagi warga sekolah SMA Negeri Selancar dapat kontribusi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin karena masih ada alokasi waktu, silakan. Mengingatkan masalah. Iya, kami ucapkan terima kasih untuk calon guru penggerak dari yang sudah memaparkan apa yang memang sudah disampaikan kepada kita semua sebagai pengalaman dari pelatihan yang penggerak tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan atau apa saja sih. Stretching juga boleh. Stretching juga boleh. Ya, silakan. Iya, Pak Evi, silakan Pak Evi. Kameranya mendekat. Ya berdiri Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepangkeun nami abi Evi Suhendi. Halo Kak Evi. Satu lengkap lancar. Terima kasih Pak Asep Rahmat telah memberikan ataupun memaparkan tentang budaya positif ya yang mudah-mudahan diterapkan di SMA kita
Jadi kalau kita kalau kita kaji ataupun telaah dari apa yang dipaparkan itu sangat bagus sekali ya. Dan kalau ini berhasil, insya Allah soleh-solehan semua. Amin. Amin, amin. Ini karena nilai-nilai positif, nilai-nilai hal-hal yang ataupun cara bertindak menindak kesalahan seseorang itu tidak langsung menjadi itu ya. Jadi kita perlu salah satu perlu kita renungkan kembali ataupun kita musyawarahkan kembali ya masalah tentang penerapan daripada budaya positif seperti ini ya. Jadi kita sudah ada tata tertib seperti itu. Jadi tapi setidaknya anak-anak itu ataupun peserta didik itu kalau misalkan ini seperti contoh lah misalkan di kelas ya. Tadi contohnya kenapa kamu tidak mengerjakan PR seperti itu kan. Nah kebanyakan anak-anak itu ketika walaupun diberikan hukuman misalkan tidak dinilai kah atau bahkan oleh saya itu biasanya sampai coret gitu ya tangannya naon seperti itu pun tidak baik seperti itu ya biasanya juga berarti tahu. Tapi ketika diberikan suatu ruang misalkan ditanya dulu itu kadang di pembelajaran di dalam itu kalah lama habis waktu untuk curhat untuk apa seperti itu ya. Nah bagaimana posisi yang baik untuk menerapkan di pembelajaran di kelas ya sehingga kita dalam mengajar juga tidak kehabisan waktu, anak-anak pun terfasilitasi dalam hal untuk menerapkan hal tersebut. Nah seperti itu mungkin salah satunya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah. Masya Allah sekali. Memang secara real di lapangan seperti itu. Dan sekali lagi menegaskan bahwa penerapan posisi kontrol yang 5 ini posisi kontrol yang 5 ini sebenarnya untuk memantau manajer khususnya yang memang identitas yang baik. Berbeda dengan untuk pembatasan persoalan dan hukum yang cenderung kepada identitas gagal, melihat kepada situasi dan kondisi. Jadi cara eksekusi ini bukan satu-satunya cara, karena ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Contohnya, mohon maaf, ada anak yang terlibat dalam kasus narkoba, dia tidak bisa menggunakan restitusi. Tapi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Evi, memang ketika ada seperti itu, kalau kita melihat beberapa reaksi semua tindakan itu jangan menunggu dulu beberapa hari kemudian ya. Memang harus bisa ada sebenarnya untuk lebih mengefektifkan waktu, memberikan pelaku seperti penggunaan untuk restitusi dan sebagainya itu di luar jam pelajaran. Walaupun memang ini butuh perjuangan yang sangat menantang, karena untuk kebiasaannya untuk cara yang paling cepat itu kan dengan hukuman. Cuma ada banyak yang dampak negatif. Apalagi kalau murid yang sudah tidak error pada nilai. Makanya kalau dalam penerapan kurikulum merdeka itu memang tidak ada ini sama sekarang. Dan untuk dalam kurikulum merdeka itu apa pelajaran berdiferensiasi ke depannya, capaian pembelajaran itu tiap anak berbeda-beda. Ya, sehingga anak bisa mendapat nilai 80, tapi tingkat pemahamannya berbeda. Itu terlihat dalam deskripsinya kalau telah menerapkan kurikulum merdeka. Karena untuk sistem penghargaan ini ranking itu perlu dicoret. Karena tadi banyak hal yang kurang positif dengan penggunaan ranking, dengan memberikan standar yang sama kepada seluruh murid. Berapa kebutuhan belajar tiap murid itu berbeda-beda. Nah, maka cara yang lebih bisa mengakomodir supaya kurikulum kita bisa sampaikan, maka untuk menanyakan terkait alasan
solusinya dari murid tersebut memang di luar jam pelajaran. Tapi kita juga memahami karena rata-rata guru di sekolah ini memiliki tugas-tugas lain selain daripada tugas mengajar di kelas. Itu catatan yang merupakan catatan bagi Bapak Pendidikan Indonesia. Karena kan sebenarnya kita ini tidak mau masalah keuangan dipegang oleh guru. Kadang-kadang kita mau menerapkan segitiga restitusi manajer seperti ini terhambat oleh tugas tambahan yang lain. Tetapi seandainya ada waktu luang, cobalah tidak langsung mempergunakan pola hukum dan membuat pasal bersama. Kalau ada kita diberikan keluangan waktu, kita coba mempergunakan pola manajemen. Dan alhamdulillah, bukannya yang baru sebagaimana yang di awal, hanya menguatkan saja di sekolah kita telah mempergunakan untuk posisi manajer dalam berbagai macam kasus sebenarnya. Seperti anak yang tadinya tidak melanjutkan, kita berikan solusi dengan memberikan bantuan usaha. Sebenarnya itu telah menggunakan posisi manajer. Cuma dalam beberapa hal juga banyak yang mempergunakan pola hukum. Nah minimalnya sampai pola pemantau. Jadi kalau anak melakukan seperti ini, konsekuensinya apa? Gitu. Jadi saran dan mungkin yang akan catatan buat saya pribadi khususnya, jika ada kesesatan, maka akan berusaha ketika bagaimana berkomunikasi dengan murid itu menerapkan dalam posisi kontrol manajer. Adapun materinya atau pada waktu insya Allah akan saya share lebih jauh bagaimana contoh-contoh kalimat yang digunakan oleh penghubung, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Karena kan ini hanya 1 jam pembelajaran selama 1 bulan dalam 1 jam. Sedangkan untuk kami untuk masalah ini dipelajarinya selama 1 bulan kurang lebih. Ya untuk masalah ini. Ya, jadi mungkin nanti begitu mengapresiasi Pak Fitra ada posisi manajer ini, insya Allah materinya akan di-share di grup. Cuma yang jadi catatan ketika kami berdiskusi dengan fasilitator, berdiskusi dengan pengajar nanti, sebenarnya tidak semua permasalahan menggunakan manajer. Kasus-kasus besar tidak bisa. Misalnya tadi yang dibuat narkoba, hamil di luar nikah, pola manajer, ya, mau tidak mau harus menggunakan posisi pemantau. Berarti karena tidak sesuai dengan aturan sekolah seperti ini, mau tidak mau harus murid keluar. Ya, murid telah menikah, mau tidak mau harus dikeluarkan seperti itu kan. Jadi yang menjadi catatan kami, kesepakatan kami ketika diskusi, lihatlah situasi dan kondisi. Cuma jangan sampai ketika melihat permasalahan murid langsung pada posisi penghukum. Tapi coba kita analisis, tenangkan murid, ajak sharing, apa sih yang menjadi permasalahan. Alhamdulillah telah mulai diterapkan di sekolah kita sekarang. Ya. Terima kasih banyak. Ya, dan untuk terakhir, jazakumullah khairan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga nanti kita bisa sharing kembali dan ingatkan watawa bil haqqi watawa sabr. Karena untuk semangat saya sebagai pribadi seorang guru juga kadang semangat berburu-buru dan lebih banyak itu semangat melempem. Dan mungkin ketika melempem itu saya pribadi perlu dipraktekkan semangatnya, ya, khususnya dalam menerapkan tujuan kita sebagai seorang pendidik seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf yang berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya memang berasal dari kebodohan saya sendiri. Karena saya juga sama masih dalam proses belajar, makanya namanya juga baru calon guru beneran bukan guru beneran gitu. Karena ini masih dalam tahap pendidikan. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada
materinya. Sebelum kita tutup, berikan makasih yang meriah ya, supaya Bapak tidak ngantuk maksudnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa dampak positif untuk kita semua. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ada